Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul perjudian. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan definisi perjudian. Apa sih perjudian itu dan bagaimana sih yang dikatakan dengan perjudian? Baik, langsung saja. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum ada kepastian. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut. Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, sedangkan pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja. Juga kalau kemungkinan bertambah besar karena permainan lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main judi. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalahnya. Spekulasi berdasarkan pada kalkulasi rasional dan data faktual disebut komersial, yaitu yang pertama transaksi berdasarkan pertaruhan dari spekulasi. Yang kedua, aktivitas agen totalisator. Yang ketiga, macam-macam loteri atau nalo buntut dan lain sebagainya. Yang keempat, bentuk permainan dan undian yang legal dengan izin pemerintah. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu bentuk permainan dan undian yang ilegal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ayu Nandani dan Zulreza Fauzan Nur. Silahkan Ayu dan Reza untuk melanjutkan pembahasan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulreza Fauzan Nur. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Unit 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perjudian yang ada di Indonesia. Jadi sejak pertengahan tahun 60-an sampai sekarang 1 Januari 1981, tempat-tempat judi bermunculan bagaikan cendawan tumbuh di musim hujan, baik yang legal maupun tidak, mencapai puncak di sekitar tahun 77-an, baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya, dalam bentuk kasino, loto fair, stand, adu nasib, mesin jackpot, dan lain-lain. Maraknya perjudian, gadungan, dan kecurangan dalam permainan perjudian mengakibatkan kebiasaan buruk terus-menerus. Menghitung kode ini mencekam masyarakat kita sehingga mengurangi efisiensi kerja dan mengganggu kelancaran dinas. Rakyat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya dan tidak pasti bahwa usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang. Maka salah satu mekanisme untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah berspekulasi, bermain untung-untungan, dan berjudi. Apakah yang disebut dengan loteri buntut? Hadiah loteri buntut
diambil dari 2 angka terakhir dari nomor nalu. Sedang buntut lotri mengambil 2 angka terakhir dari 6 angka yang keluar sebagai hadiah pertama loto. Pada umumnya mereka itu menaruh harapan semu melipat gandakan uangnya. Gaji yang amat minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa makin mencekik, dan tidak adanya harapan untuk hari esok. Semuanya mendorong rakyat kecil untuk menghayalkan dengan bagaimana mereka harus memperbaiki taraf kehidupan mereka, keluarga, dan diri sendiri dalam krisis ekonomi. Semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi dan bermain lotre. Dan kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Akses lebih lanjut antara lain sebagai berikut. 1. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor atau dinas dan melakukan tindakan korupsi. 2. Energi dan pikiran jadi berkurang karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerasukan ingin menang dalam waktu pendek. 3. Badan jadi sakit-sakitan karena kurang tidur serta selalu digoda oleh harapan. Dan yang keempat, hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah. Bahkan sering eksplosif, meledak-ledak secara membabi buta. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Nandani. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan pada diri kita sendiri atau yang sering kita pikirkan. Dapatkah perjudian itu diberantas atau diminimalisirkan lah gitu kan? Sebenarnya ada beberapa yang ingin kami sampaikan tentang faktor untuk mencegah atau memberantas perjudian tersebut. Yang pertama, ada mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh, menempatkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi buruh, pekerja, dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan memperluas lapangan pekerjaan, sandang pangan, serta serba murah dan ada jaminan perumahan. Gimana sih maksudnya di sini? Seperti yang kita tahu, orang melakukan perjudian atau terjun ke dunia gelap itu dikarenakan faktor ekonomi yang rendah, banyak hal yang dibutuhkan, yang kita perlukan, namun dikarenakan tidak ada tunjangan keuangan, banyak orang-orang yang terjun ke dunia gelap tersebut. Nah, kita sebagai milenial atau pihak pemerintah tentunya harus menunjang dalam hal ekonomi seperti pemenuhan kehidupan sehari-hari, terus harga dari hal-hal pokok itu diturunkan, jangan diberatkan kepada rakyat itu. Terus hal yang kedua ialah adanya keseimbangan antara budget pusat dan daerah. Karena adanya diskriminasi pemberian budget tersebut, timbulnya kemudian rasa tidak puas. Lalu orang-orang tergerak untuk mengadakan usaha dengan cara inkonvensional, antara lain dengan perjudian. Yang ketiga, menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat disertai interaksi pendidikan mental dan ajaran-ajaran agama. Kenapa harus adanya tempat rekreasi agar orang-orang itu nggak ke sana gitu, nggak ke tempat perjudian, tapi mereka lebih memilih ke tempat rekreasi yang
sehat serta terdapat edukasi-edukasi di dalamnya. Yang terakhir adalah larangan praktik judi disertai tindakan-tindakan Yang terakhir adalah larangan praktik judi disertai tindakan-tindakan preventif dan punitif atau hukuman dan sanksi secara konsekuen dan tidak secara setengah-setengah. Oke, oleh pihak pemerintahan tentunya harus melakukan hukuman atau sanksi bagi yang melakukan praktik perjudian tersebut agar mereka memiliki efek jera tentunya, sehingga tidak sembrono atau sembarangan melakukan praktek perjudian tersebut. Nah, kita sebagai milenial mahasiswa tentunya kita harus belajar mengedukasi diri kita sendiri. Jika contohnya misal ada pihak dari keluarga kita yang bisa jadi turun dari ke dalam kegelapan tersebut, ke dalam praktik perjudian, tentunya kita sebagai mahasiswa yang sudah tahu gitu bahwa itu haram, itu tidak baik, itu akan merugikan diri kita sendiri. Tentunya kita bisa mengedukasi keluarga atau teman-teman kita, atau kita dapat mengajak mereka bahwa gini loh, kita bisa menghasilkan uang dengan cara yang baik serta halal, tidak dengan cara perjudian yang malah mungkin iya sekali dua kali menang, itu akan menimbulkan ketagihan. Kita kan nggak bisa menentukan yang ketiga, keempat, kelima kali bisa jadi kalah. Nah, saat kita kalah itu adalah titik penghancuran bagi diri kita sendiri. Mau keluar dari sana nggak bisa, karena kita sudah terjun ke dalam dunia gelap tersebut. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin punya keluarga atau teman atau sahabat kerabat yang memang dalam kondisi atau situasi yang buruk, misalkan memang melakukan perjudian, baiknya kita yang sudah tahu ini mengedukasi orang-orang tersebut untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu. Cukup sekian dari kelompok 3. Saya Ayunandani serta teman-teman saya Mardiana, Zulreza Zovanur, dan Kak Rosa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah sedia mendengarkan dan melihat presentasi kami. Lebih dan kurang kami minta maaf, semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.